Enzim katalase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Mita Muslimah NIM 21, saya Yusfita Sari NIM 02, saya Saidah Sabilia NIM 38. Kami akan melakukan praktikum mengenai uji enzim katalase pada hati ayam. Menurut Astika dan teman-teman dalam jurnal pendidikan biologi, enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Enzim berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, akan tetapi enzim tersebut tidak ikut bereaksi. Oleh sebab itu, enzim disebut sebagai salah satu katalisator. Enzim terdiri dari apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim adalah bagian enzim yang tersusun atas protein, sedangkan gugus protestik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus protestik dikelompokkan menjadi dua, yaitu koenzim yang tersusun dari bahan organik dan kofaktor yang tersusun dari bahan anorganik. Enzim katalase adalah salah satu enzim yang umumnya ditemui dalam sel-sel makhluk hidup. Enzim katalase berfungsi untuk merombak hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun dan merupakan sisa hasil sampingan dari hasil metabolisme. Selanjutnya, menurut Effendi dalam buku Metode Identifikasi dan Klasifikasi Bakteri, katalase adalah enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme yang masih hidup di lingkungan yang teroksigenasi untuk menetralkan bentuk racun dari metabolit oksigen H2O2. Enzim katalase menetralkan efek bakterisida dari hidrogen peroksida yang melindunginya. Katalase merupakan enzim yang digunakan untuk mikroorganisme menguraikan hidrogen peroksida menjadi air H2O dan oksigen atau O2. Untuk mengetahui isolat bakteri tertentu yang mampu menghasilkan enzim katalase bergantung pada zat besi atau Fe. Enzim katalase mendukung aktivitas enzim SOD dan juga dapat mengkatalisa perubahan berbagai macam peroksida dan radikal bebas yang menjadi oksigen atau O2 serta air H2O. Tujuan pada praktikum enzim katalase ada 4. Yang pertama, menganalisis enzim katalase pada hati ayam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Yang ketiga, membandingkan reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 terhadap pH yang berbeda, yaitu HCl dan NaOH setelah dicampurkan dengan hati ayam. Yang keempat, membandingkan reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 pada suhu yang berbeda, yaitu suhu normal, suhu rendah, dan suhu tinggi. Rumusan masalah pada praktikum enzim katalase ini ada 4. Yang pertama, apakah pada hati ayam terdapat enzim katalase? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase? Yang ketiga, bagaimana reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 terhadap pH yang berbeda? Yang keempat, bagaimana reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 pada suhu yang berbeda? Hipotesis pada praktikum enzim katalase yaitu yang pertama, terdapat enzim katalase pada hati ayam. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase yaitu suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Yang ketiga, reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 terhadap pH yang berbeda. Jika terjadi kenaikan atau penurunan pH dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat, maka enzim katalase akan bekerja secara optimal pada pH netral. Yang keempat, reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 pada suhu yang berbeda. Jika semakin tinggi suhu, maka kerja enzim tidak dapat bekerja secara optimum. Hal ini dikarenakan terjadi kerusakan pada enzim, maka enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada suhu normal. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada glass beaker, ada penjepit tabung reaksi, ada spatula, ada pipet tetes, ada lidi, ada lumpang dan alu, ada spiritus, ada kaki 3 dan kasa.
Selanjutnya bahan yang akan digunakan yaitu ada hati ayam, ada larutan H2O2, ada larutan HCl, ada H2O, dan ada es batu. Serta larutan NaOH. Diukur terlebih dahulu hati ayam sebanyak 3 mili. Kemudian diletakkan dalam tabung reaksi yang sudah diberikan label pada suhu ruang, suhu dingin, serta suhu panas. Kemudian diukur larutan H2O2 sebanyak 3 mili. Selanjutnya, larutan H2O2 diberikan kepada tabung reaksi yang berisikan hati ayam dengan suhu ruang dan diamati reaksinya. Selanjutnya, untuk suhu dingin diukur suhu hingga 0 derajat Celcius. Selanjutnya, tabung reaksi disimpan di dalam box selama 30 menit. Selanjutnya dituangkan larutan H2O2 dan diamati reaksinya. Kemudian dimasukkan bara pada tabung reaksi dan diamati besar api pada busa. Selanjutnya hati ayam disimpan pada air panas selama 10 menit. Kemudian diberikan larutan H2O2 dan diamati reaksinya. Kemudian diberikan bara api dan dilihat nyala apinya. Uji yang kedua merupakan uji katalase terhadap pengaruh pH. Yang pertama, diukur hati ayam sebanyak 3 mili untuk 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi yang pertama diberikan larutan HCl sebanyak 3 tetes. Pada tabung reaksi yang kedua diberikan larutan NaOH dan diamati perbedaannya. Selanjutnya diukur larutan H2O2 sebanyak 3 mili. Kemudian larutan H2O2 ditambahkan pada tabung reaksi pertama dan diamati reaksinya serta diberikan bara api dan diamati nyala apinya. Selanjutnya, larutan H2O2 diberikan pada tabung reaksi kedua dan diamati reaksinya serta diberikan bara api dan diamati nyala apinya. Setelah kita melakukan langkah kerja pada praktikum uji enzim katalase, didapatkan hasil pengamatan pada uji enzim katalase terhadap pengaruh suhu dan terhadap pengaruh pH. Yang pertama pada uji enzim katalase pada pengaruh suhu. Pada perlakuan pertama, suhu normal ditambahkan dengan H2O2, didapatkan hasil sangat banyak gelembung dan terdapat percikan api yang sangat besar dan lama padamnya. Pada perlakuan kedua, suhu dingin ditambahkan dengan H2O2, didapatkan hasil banyak gelembung dan terdapat percikan api yang sangat kecil dan langsung padam. Pada perlakuan ketiga, suhu panas ditambahkan dengan H2O2, didapatkan hasil sedikit gelembung dan tidak terdapat percikan api. Selanjutnya yang kedua pada uji enzim katalase terhadap pengaruh pH.
Pada perlakuan pertama, larutan HCl ditambahkan dengan H2O2 pada suasana asam didapatkan hasil sangat sedikit gelembung dan tidak terdapat percikan api. Perlakuan kedua yaitu larutan NaOH ditambahkan dengan H2O2 pada suasana basah didapatkan hasil banyak gelembung dan terdapat percikan api besar dan langsung padam. Praktikum yang berjudul dengan uji enzim katalase pada hati ayam. Terdapat dua percobaan yang dilakukan oleh praktikan. Yang pertama yaitu uji pH dan uji suhu. Uji pH dengan menggunakan larutan NaOH dan HCl, sedangkan uji suhu yaitu kita menggunakan suhu dingin, suhu ruang, dan suhu panas. Percobaan pertama yang dilakukan yaitu uji pH, di mana larutan ekstra hati ayam ditambahkan dengan larutan HCl dan H2O2 didapatkan hasil bahwa hanya terdapat sedikit gelembung dan warna berubah menjadi kuning serta tidak terdapat percikan api. Hal tersebut berarti bahwa pada keadaan asam enzim mengalami penurunan aktivator. Sedangkan langkah yang kedua yaitu larutan ekstra hati ayam ditambahkan dengan larutan NaOH dan larutan H2O2 didapatkan hasil bahwa terdapat banyak sekali gelembung dan terdapat percikan api, akan tetapi langsung padam. Jadi dari kedua langkah yang dilakukan oleh praktikan dapat disimpulkan bahwa enzim pada keadaan asam dan keadaan basah akan mengalami penurunan aktivator baik secara drastis maupun tidak. Jadi ketika enzim berada pada suatu larutan yang sangat asam dan sangat basah, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami denaturasi. Hal tersebut ditandai dengan hasil yang didapatkan yaitu adanya gelembung yang terjadi pada larutan. Suhu optimum pH optimum pada enzim yaitu berada pada kurang lebih dari pH 7. Maka pada pH tersebut enzim akan mengalami kerja optimum. Percobaan yang kedua yaitu uji suhu, di mana praktikan menggunakan 3 suhu yaitu suhu dingin, suhu ruang, dan suhu panas. Ekstra hati ayam yang telah diukur disimpan pada ketiga suhu tersebut selama beberapa menit. Setelah dilakukan penyimpanan, ekstra hati ayam yang berada pada suhu dingin dicampurkan dengan larutan H2O2 didapatkan hasil bahwa terdapat banyak sekali gelembung dan percikan api. Hal tersebut menandakan bahwa pada keadaan dingin enzim dapat bekerja secara optimum. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya gelembung dan percikan api yang terdapat pada larutan. Sedangkan pada suhu panas didapatkan hasil bahwa tidak ada gelembung yang didapatkan dan tidak ada pula percikan api. Hal tersebut ditandai bahwa kerja enzim dengan suhu yang sangat panas dapat mengalami denaturasi atau kerusakan pada enzim tersebut. Sedangkan pada suhu ruang atau sebagai variabel kontrol didapatkan hasil bahwa terdapat banyak sekali gelembung dan terdapat percikan api, di mana enzim dapat bekerja secara optimum pada suhu ruang dan suhu dingin. Mengapa kita menggunakan larutan H2O2? Karena larutan tersebut merupakan hasil respirasi yang ada di dalam sel. Nah, di enzim katalase ini dapat menguraikan larutan tersebut menjadi H2O dan O2, yaitu berupa air dan oksigen. Baiklah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada hati ayam terdapat enzim katalase. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim katalase yaitu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, aktivator. Kemudian adapun reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 terdapat pH yang berbeda yaitu pada asam dan basa, maka enzim katalase tidak dapat bekerja. Sedangkan reaksi yang terjadi pada larutan H2O2 terdapat suhu yang berbeda yaitu pada suhu normal, suhu dingin, dan suhu panas. Jika enzim katalase berada pada suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas, maka enzim katalase tidak dapat bekerja. Enzim katalase akan bekerja optimal pada suhu normal dan pH netral. Baiklah, itulah praktikum yang kami lakukan terkait enzim katalase. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.